Sebelumnya selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih karena sudah memberikan kami waktu. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami merupakan mahasiswa dari program studi bisnis perjalanan wisata Pak, Ya. Dari Universitas Gadjah Mada. Ya. Perkenalkan, nama saya Asyifa Istiqomah. Dan saya Bunga Isyirat Afra. Saya Martina. Ya. Jadi maksud kami sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk melengkapi tugas UAS kami Pak, dalam mata kuliah manajemen pariwisata. Sebelumnya boleh berkenalan Bapak? Ya, nama saya Putu Dananjaya. Saya di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 di bagian fasilitasi. Gitu. Bisa langsung masuk ke pertanyaan nggak boleh, Pak? Boleh. Untuk yang pertama mengenai atraksi Pak yang ada di Candi Kalasan ini, atraksi apa saja sih Pak yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Candi Kalasan ini? Ya, kalau atraksi, kalau saya boleh bedakan ya, tentunya atraksi itu ada atraksi utama dan pendamping gitu ya. Kalau memang sudah di Candi Kalasan, tujuannya utama ke candi, berarti kan candi itu sebagai atraksi utama. Yang jelas candi itu juga menarik untuk dikunjungi gitu, karena satu memang beberapa informasi yang ada di Candi Kalasan itu penting bagi kita di masa sekarang ya. Kita bisa tahu bagaimana orang zaman dulu atau nenek moyang kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, kemudian juga mengakomodasi beberapa seni dan lain sebagainya di candi, dan itu tentunya menarik untuk kita kunjungi dan kita ketahui ya. Misalnya ketika membangun candi itu harus memilih tempat, kemudian seni apa saja yang ada di situ, bukan saja cuman seni pahat, kriya, kemudian juga ada sastranya juga, kemudian juga candi itu fungsinya sebagai apa dulu. Jadi fungsi utamanya memang dulu ceritanya memang untuk persembahan. Jadi kalau Candi Kalasan itu tentunya dulu di prasastinya disampaikan bahwa candi itu dibangun untuk menyembah Dewi Tara dari agama Buddha. Nah, fungsi utamanya memang untuk keagamaan ya. Namun di situ banyak sekali aspek-aspek informasi yang bisa kita dapat gitu. Misalnya memang yang tadi saya sampaikan, ada nilai seninya, ada nilai sejarahnya, ada nilai kalau misalnya memang kita lebih jauh lagi, nilai ilmu pengetahuannya, bagaimana nenek moyang kita membangun sebuah candi cuman dari tumpukan batu kok bisa bisa tinggi gitu kan, padahal tidak ada semen, tidak apa. Nah itu bisa kita, kalau zaman sekarang kita ulik ya namanya, kita ulik informasi-informasi. Nah itu memang daya tariknya. Jadi selain kalau misalnya memang kita melihat candi itu buat foto-foto bagus ya, foto, cuman harus memilih waktu. Kalau nggak pagi ya sore, karena tidak pencahayaannya kan biar tidak terlalu over gitu kan. Makanya kalau datang ke candi ya kalau nggak pagi ya sore gitu kan, biar kalau foto bagus. Nah itu kan sering kita foto candinya, backgroundnya candi, apalagi kalau nanti cahaya matahari sudah redup dan lain sebagainya, itu bagus. Nah itu kan kita menilai candi itu sebagai sebuah karya seni dan bagus. Tapi memang tidak seperti itu juga, tidak hanya itu gitu kan, ada banyak informasi yang ada di situ selain itu atraksi utama. Nah sekarang ini juga pemerintah ataupun masyarakat juga mulai menggali potensi atraksi yang di sekitar candinya. Nah di situ tentunya banyak sekali kesenian, kemudian juga kebiasaan masyarakat yang masih dalam tanda kutip asli gitu kan. Belum modern, apa sih kebiasaan yang turun temurun yang kira-kira menarik. Kalau di sawah-sawah itu kan dulu ada acara-acara tertentu ya untuk miwit, kemudian juga di
sana juga di desa itu juga ada semacam misalnya merti dusun, kemudian selamatan, kendurenan. Nah, itu juga menurut saya itu juga menarik untuk digali lagi. Namun juga memang itu tidak ada setiap saat. Ya. Jadi memang harus ada beberapa effort ya, momen tertentu ataupun kita bisa melihat jika ada, tapi ketika nanti sudah dijadikan atraksi pendamping itu kan kalau di Bali itu kayak semacam dibuat gitu kan, dibuat memang untuk atraksi ya, seperti itu juga menarik menurut saya. Apalagi Candi Kalasan juga berada di kawasan strategis ya, dan sini banyak candi-candi. Nah itu bisa jadi semacam koridor gitu ya. Kalau habis ke Prambanan mampir ke sini kan dapat banyak. Tapi yang jelas yang penting ketika mengunjungi itu ada narasi yang didapat oleh wisatawan. Gitu. Selanjutnya Pak, mengenai makanan khas gitu Pak yang ada di Candi Kalasan jika kita ingin berkunjung ke Candi Kalasan gitu Pak, pastikan kalau kita berkunjung ke suatu tempat itu pasti mencari sesuatu makanan khas yang ada di tempat lain. Apakah ada Pak di sekitar Candi Kalasan ini? Kalau di sekitar candi yang saya tahu memang karena Kalasan itu letaknya di timur Jogja, kemudian ya masih ada hubungannya sama Klaten dan lain sebagainya. Kalau yang sudah saya tahu memang ayam goreng Klaten, kemudian juga ada masakan ayam utuh itu, ingkung itu yang pakai areh itu juga itu ternyata juga khas antara sini ya, Jogja Timur dan sekitar Klaten itu juga. Kemudian juga kalau memang ditarik di daerah sekitarnya kan masih banyak ini ya makanan-makanan jajanan pasar kayak gitu-gitu ya. Ya memang karena satu area, satu kawasan ya memang hampir sama. Tapi kalau misalnya memang di Kalasan sendiri, kalau misalnya memang mau diciptakan, digali, mungkin masih ada gitu. Tapi selama ini masih seperti itu. Kalau ayam Kalasan itu khas Kalasan ya Pak? Ayam goreng Kalasan? Seperti yang saya sampaikan itu bukan cuman Kalasan aja. Di Klaten juga ada yang model-model seperti itu. Karena kan kalau nggak salah ini itu dipanggang itu ya. Iya. Pernah? Iya, saya pernah beli yang di pinggir jalan itu loh Pak. Kok namanya Alam Kalasan gitu ya. Apalagi kalau sudah ke Jakarta juga saya pernah lihat kok namanya Alam Kalasan. Cuman tidak di Kalasan aja ternyata. Tapi wilayah di sekitarnya itu juga ada seperti itu. Selanjutnya, jika berkunjung ke Candi Kalasan dan ingin menginap, tempat mana yang mungkin paling direkomendasikan dan terdekat? Kalau secara ini ya wisatawan biasa itu banyak nih hotel-hotel yang tentunya dekat ya. Salah satunya adalah Queen Colombo itu menurut saya juga sudah layak untuk menjadi pengalaman. Iya. 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 Sebelum Kalasan tuh kan kiri jalan ada hotel gitu kan. Nah itu kami rekomendasikan di situ sih paling nyaman ya, paling dekat dan paling nyaman. Kemudian tapi kalau tidak biasa itu bisa nih kalau misalnya berkunjung biar dapat pengalaman yang lebih, karena pariwisata itu kan pengalaman ya. Kalau nggak salah ya, pengalaman itu bisa tuh menginap di homestay ataupun di rumah-rumah penduduk gitu kan. Kalau misalnya memang itu kemungkinan. Nah, tentunya kalau seperti itu wisatawan dapat pengalaman yang lain daripada cuma di hotel gitu kan. Mereka dengan masyarakat. Betul. Dan itu sudah pernah dilaksanakan dan sekarang masih dilaksanakan ketika di sekitar Prambanan ini ada homestay yang langsung dengan masyarakat gitu, dan itu sudah ada beberapa. Nah, mungkin tidak dekat sekali, cuman di kawasan itu sudah ada homestay. Nah, itu bisa berinteraksi, bersosialisasi, bahkan ketika ada event-event 17-an, selamatan dan sebagainya, latihan gamelan itu bisa langsung berbaur dan melihat gitu. Nah, ini tentunya itu potensi ya. Daya tarik juga. Betul. Yeah. Kalau misalnya seperti hotel yang ada view Candi Kalasan itu sudah ada belum ya Pak? Belum ada, karena kan Candi Kalasan itu kan ini ya, candinya yang di pinggir jalan besar itu menjadi
potensi sekaligus tantangan juga, karena kalau di jalan besar itu memang nanti ada beberapa bangunan yang mungkin bisa memblok ya candi itu, cuman untuk aksesibilitas lebih gampang. Nah, itu tapi itu mungkin juga salah satu potensi ketika nanti ditemukan homestay yang di sekitar Candi Pangarasan yang sebelah masuk desa, betul. Coba nanti itu sih kalau kami. Terus Pak, selanjutnya apa saja sih ensuri yang ada di dekat Candi Pangarasan, kayak seperti rumah sakit, sekolah itu yang terdekat sama Candi Pangarasan? Ada, kalau rumah sakit ada rumah sakit punyanya polisi itu Bayangkara, kemudian pusat oleh-oleh sepanjang itu sekarang ada. Kalau restoran juga ada Sendangayu, banyak sih, lengkap lah. Kalau restoran di sekitar sini sih banyak. Kalau mau yang banyak kan ini ya masakan asli ya Indonesia ya, tidak ramen itu nggak ada. Masakan Nusantara. Masakan Nusantara, topoki ya nggak ada. itu banyak sih. Kalau rumah sakit Bayangkara itu kan milik kayak kepolisian gitu ya Pak, itu bisa untuk keluarga umum? Bisa. Terus kemudian juga ada sebelumnya itu ada mana? PKU ini kan ya Pak? PKU, terus ini Panti Rini, nah itu banyak. Terus ada beberapa sih kalau rumah sakit. Puskesmas apalagi setiap kecamatan pasti ada. Selanjutnya Pak, untuk ancillary service, Candi Kalasan ini di bawah naungan kelembagaan apa saja ya Pak? Ya, kalau kita di BPK Wilayah 10 itu memang mengelola penuh, artinya mengelola penuh dalam hal pelestariannya. Jadi untuk pelindungan, pemanfaatan, pengembangan itu BPK Wilayah 10 karena memang itu aset dari kami. Nah, kalau di Candi Kalasan sudah ada tiketing belum? Belum sih Pak, kemarin waktu saya observasi ke sana itu ketika mendatangi pos satpam itu kayak hanya dia dan saya kan juga tidak berkunjung sebagai wisatawan Pak, jadi tidak ditawarkan tiket masuk juga. Nah itu saya teruskan ya. Jadi kalau Kalasan itu kalau aspek pelestariannya di BPK Wilayah 10 ya, dan itu kita tuh OPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah itu salah satu OPT-nya di BPK Wilayah 10 ini. Jadi kita orang-orang pusat sih sebenarnya, tapi bekerjanya di sini. Itu semua pelestarian itu di kita. Cuman ada, kalau misalnya memang candi itu sudah ditentukan sebagai ODTW ya, objek daya tarik wisata, kemudian ada distribusi, itu nanti bisa dari Dinas Pariwisata setempat. Yang sudah itu Sambisari, kemudian Candi Ijo, kalau agak ke Klaten itu Candi Plaosan, Sojiwan itu. Nah itu yang lola untuk distribusinya adalah Dinas Pariwisata. Walaupun nanti ada MOU ya, nanti pembagian itu nanti sudah diatur seperti itu. Mengenai ini Pak, selanjutnya aksesibilitas ya Pak, seperti jalan, untuk aksesnya itu bagaimana, lalu apakah bisa kita berkunjung di situ menggunakan transportasi umum atau transportasi pribadi, lalu jika kita dari luar kota menggunakan pesawat, adakah airport terdekat atau bahkan terminal dan yang lainnya begitu Pak? Ya kalau akses karena memang di pinggir jalan kita tentunya bisa pakai kendaraan pribadi ya, mobil, motor. Bis itu juga sudah bisa, bis kecil, bis sedang itu sudah bisa, karena kan kita juga bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi ya, mereka membebaskan lahan di beberapa yang ada konbloknya itu, nah itu bisa untuk parkir di situ. Kemudian untuk transport public transportnya ya ada sih, misalnya harus jalan kalau memang pakai Trans Jogja itu. Namun juga kita juga bisa, biasanya sih wisatawan malah pakai ini ya, taksi online gitu kan. Itu juga lebih enak juga. Kadang-kadang dari Prambanan langsung mampir, ini ada candi, mampir dan lain sebagainya itu. Kalau dari luar kota, stasiun kalau yang Prambanan itu bisa dari kota-kota terdekat ya.
misalnya pakai ini apa namanya apa yang pakai kartu itu kereta KRL. KRL, Ya. nah, KRL. Tapi kalau yang jarak jauh memang harus turun di beberapa stasiun yang yang Tugu, di mana itu Lempuyangan dan lain sebagainya. Kalau mungkin itu juga bisa terkoneksi ya, dan kemudian misalnya turunnya di bandara, misalnya turun dari luar kota yang jauh ke Lempuyangan atau Bisa Tugu, menaiki KRL, iya ya. langsung KRL, kemudian setelah KRL juga langsung taksi online atau motor ya gitu bisa. Kalau pesawat ya dari sana dari Kulon Progo bisa naik kereta bandara ke stasiun Tugu dulu, kemudian kita bisa connecting ke sini pakai KRL kayak gitu. Kalau yang paling dekat di Adi Sucipto ada juga, cuman penerbangannya tertentu ya, nggak serame yang di Kulon Progo. Kalau nggak salah dari Jakarta ada, tapi pesawatnya pesawat kecil itu ATR itu, kalau yang turun di landing di sini dan take off di sini. Mengenai ini Pak, akses jalan berarti sangat mudah untuk diakses ya Pak. Sangat Terus mudah, kan sangat mudah. juga terdapat papan petunjuk arahnya juga Iya, gitu ya betul, Pak, karena iya. Candi Kalasan ini terletak di pinggir jalan dan ketika kita melewati jalan penghubung ini pun juga terlihat gitu loh Iya, Pak dari jalan gitu. Strategis lah. Iya, strategis. Ya. Balik ke ancillary service ya Pak, tadi ada yang lewat. Untuk pusat informasi sendiri mengenai Candi Kalasan apakah ada Pak? Ada, kita tempatkan ada beberapa papan informasi di sana. Ya memang apa namanya tidak bisa lengkap ya, karena memang kita pilih yang paling penting yang bisa untuk menginformasikan pengunjung gitu kan, secara permukaan ya, secara umum dulu. Cuman kalau misalnya memang mau ngulik lebih dalam lagi bisa ke website kami, bisa ke tanya-tanya ke admin apa namanya media sosial kami. Terus juga bisa ada beberapa tulisan juga yang memang sudah disediakan di website gitu kan. Kalau misalnya memang mau ngulik lagi lebih dalam lagi, datang ke sini ke Perpus kita juga bisa. Ada beberapa penelitian, kemudian juga kegiatan-kegiatan kita, laporan-laporan itu bisa untuk jadi bahan referensi peneliti. Biasanya sih mahasiswa yang penelitian sih, biasanya gambar-gambar, foto lama, gitu-gitu semua bisa kita bantu. Berarti untuk websitenya tuh milik Candi Kalasan atau website BPK Wilayah 10. Oh. Nah, kalau website itu memang ini ya, kita kan baru merger ceritanya, reorganisasi. Jadi dulu namanya BPCB Jawa Tengah, BPCB DIY sama BPNB yang ada di apa namanya di Brigjen Tamso. Kalau BPNB dulu itu kan nilai budayanya yang intangible. Kalau BPCB itu yang cagar budayanya. Nah, tiga instansi ini baru kemarin, baru bulan November itu digabung jadi satu. Jadi saya sebenarnya mantan BPCB Jawa Tengah, saya terus pindah ke sini, digabung jadi sini, jadi gitu. Nah, makanya kita masih ini ya, web itu kita masih menunggu dari pusat untuk penggabungan, tapi sementara masih ada bisa diakses. Tapi masih namanya BPCB DIY kalau Kalasan itu. Cuman kalau yang media sosial kita sudah baru, namanya Kancah Budaya. Di situ banyak informasi dari kita, kegiatan kita, bahkan ada beberapa yang juga informasi tentang cagar budaya dan OPK itu Objek Pemajuan Kebudayaan yang intangible. Selanjutnya mengenai penajaman pengunjung, apakah sudah ada seperti pembatasan kapasitas pengunjungnya per harinya atau mungkin? Kalau Kalasan masih aman ya, karena memang tidak seperti Prambanan yang uyel-uyelan gitu lah juga. Makanya kita butuh. Cuman itu juga harus ada. Kalau di Prambanan itu nanti hitungannya adalah ada luas wilayah space-nya, kemudian itu biasanya berkaitan dengan ini ya, kelestarian candinya sendiri ya. Kalau terlalu banyak masif massal gitu kan nanti aus lama-lama kalau pada naik semua merusak dan sebagainya, kita batasi. Itu biasanya juga terkait sama bencana. Kalau misalnya kita kan mitigasi juga, misalnya ada ya kita kalau bahasa Jawanya amit-amit ranjalo kita nggak minta, tapi kita juga harus siap ya ketika mengantisipasi. Kalau misalnya memang di sini kan ada sesar opak ya, ketika gempa itu sesar opak itu kalau gempa paling kenceng karena kan pas sesar gitu kan. Nah itu kita ada
kita ada. Biasanya kita luas wilayah itu, space itu nanti kemudian kita hitung ya rata-rata seratusan lah 100 maksimal. orang per 100 harinya orang gitu. iya, nggak per hari tapi per langsung kunjungan. Oh. Tapi iya tepatnya kami belum ini ya menghitung secara pasti, cuman biasanya sekitar itulah kurang lebih. Ya. Ini Pak, berarti kan mengenai jumlah pengunjung ya Pak, apakah bisa dikatakan berapa per pengunjung setiap bulannya atau bahkan setiap tahunnya gitu Pak? Apakah bisa dikatakan stabil atau malah menurun atau malah melonjak tinggi per tahun atau per bulannya? Oke, baik. Kalau Kalasan cenderung stabil, cuman pas pandemi ya, itu ada kejadian ini ya apa namanya kejadian yang luar biasa itu memang karena tidak bisa dikunjungi sementara ditutup itu 2021 2022. Cuman ketika nanti dibuka lagi ya nanti akan idle lah apa namanya stabil gitu stabil. Tapi memang tidak seramai yang candi yang sudah kayak Prambanan kayak yang Sojiwan Plaosan itu, tapi ya ada pasti ada. Berarti kemarin waktu lagi ada COVID itu tutup ya Pak? Tutup, sementara kita tutup baru buka itu setelah ada pengumuman dari pemerintah ya boleh berkunjung, boleh wisata tapi dengan pembatasan tertentu ya, dengan jumlah nggak boleh naik, nggak boleh masuk, terus kemudian dengan protokol kesehatan yang ketat gitu, baru kita buka sedikit-sedikit akhir 2022 kalau nggak salah ya, 2023 udah buka. Lalu Pak, ini mungkin bisa menjadi pertanyaan penutupnya Pak, mengenai dampak, belum ya? Dampak dari adanya ditetapkannya Candi Kalasan ini sebagai objek wisata, dampak bagi masyarakat sekitar itu apa aja? Ya, kalau prinsip kita, pedoman kita ketika candi itu dikunjungi, kemudian bisa lestari dan menyejahterakan masyarakat ya. Harapan kita gitu, candinya lestari, kemudian masyarakatnya juga disejahterakan gitu kan. Nah makanya beberapa pendekatan itu sekarang ini kan lebih ke masyarakat ya, lebih ke masyarakat, cari operator yang lokal, kemudian kita juga membina guide atau pemandu wisata lokal kayak gitu kan. Memang harapan kami ada imbasnya ke masyarakat itu, cuman memang di beberapa tempat itu masih berjuang dan berusaha. Kalau di Borobudur, di Borobudur sih ya, Prambanan itu memang sudah agak sedikit ini ya, sudah impact-nya sudah besar. Cuman kalau yang candi-candi kecil ini perlu dirintis juga gitu kan. Ya mesti teman-teman mahasiswa juga bisa terjun ke sana membantu. Apa sih yang kira-kira bisa menimbulkan lapangan pekerjaan, karena di lapangan pekerjaan pariwisata itu tuh cenderung ini ya, karena tidak sebenarnya ya butuh modal, cuman nggak kayak yang modal-modal yang lain gitu kan, modalnya keahlian, kreativitas kayak gitu-gitu. Kemudian jasa. Nah jasa itu kan apa namanya sebenarnya bisnis yang paling tidak beresiko. Sebenarnya loh katanya ahli-ahli gitu kan, jasa itu kan kalau misalnya kita buka jasa itu kan dagangan kita nggak basi gitu kan, itu awet. Nah itu perlu untuk digali lagi, dan kita juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait juga sering mengadakan event-event di candi gitu kan. Kemarin Dinas Kebudayaan Provinsi juga ada festival candi Kalasan, festival candi Kalasan di Kalasan berapa hari gitu, 3 hari. Nah di situ mengundang UMKM yang ada di sana, kemudian masyarakat datang ke sana, nah ada yang berjualan dan lain sebagainya. Cuman memang ini baru ini ya pemantik ya, nanti yang lebih berkelanjutan memang tidak hanya kalau ada event, cuman tidak hanya berdagang makanan, tidak hanya berdagang kerajinan, tapi diharapkan juga ada tadi itu penginapan, seterusnya pekerjaan kayak di objek wisata yang terkenal di Pulau Komodo, di Bali, di mana-mana itu kan udah ada operator, terus di Borobudur juga udah bagus tuh, udah wisatawan sudah bisa
bikin apa namanya tanah liat itu kerajinan-kerajinan sendiri. Nah seperti itu. Nah memang itu sih harus seperti itu agar efeknya bisa ke masyarakat. Untuk tipe pengunjung sendiri di Candi Kalasan itu paling banyak atau mayoritas tuh mancanegara atau Masih lokal, Masih masih domestik, masih domestik. Mancanegara itu cuman ketika dari Prambanan ngelihat terus mampir. Memang ini sih perlu ini ya, masih perlu untuk di promosinya bergalakan. Ya promosinya dengan event itu sih. Kalau saya sih menarik, dan mungkin apa media sosial itu perlu di push untuk promosi. Kalau media sosialnya baru ada apa aja Pak? Instagram, Facebook, tapi Facebook kita terus YouTube. Kalau TikTok belum, karena kita sudah dulu sebenarnya tahun kemarin itu sudah berwacana, tapi memang ketika kita punya media sosial itu kan harus koordinasi dengan pusat ya. Nah, itu harus izin dan lain sebagainya. TikTok ini padahal ini sekarang lagi zamannya TikTok cepat viral itu. Sayangnya itu pas kita izin itu belum kita sampaikan TikTok itu. Padahal dulu pas izin itu kan kita kan gini, bayangin TikTok itu kan cuman nari-nari, joget-joget dan lain sebagainya. Iya. Nah ternyata sekarang berkembang. TikTok bisa untuk informatif. Iya betul. Nah, kita nggak bayangin itu. Nah itu kita nggak bayangin seperti itu. Ngapain sih cuman joget-joget, nari-nari kayak gitu-gitu kan, kayaknya ternyata sekarang bermanfaat. Iya. Nah ternyata sekarang untuk menyampaikan dengan informasi itu, saya itu kadang-kadang juga scrolling itu kalau misalnya cari kuliner gitu kan, kuliner Jogja cepat kayak gitu. Itu ternyata berkembang pesat, apalagi ketika malah jadi ini ya penjualan online ya, walaupun sekarang saya nggak boleh itu kan belanja di TikTok itu kan itu kita nggak bayangin dulu itu, semaju itu belum kita bayangin. Nanti suatu saat akan mengajukan. Betul, iya betul Mbak. Iya. Dan misal viral nih, tadi kan belum ada tiket ya Pak. Iya. Nanti suatu saat akan ada? Iya, nanti pasti dipikirkan. Iya, nanti kan ada sebuah kajian gitu seperti ya sebelum, apakah ini layak atau tidak dikasihkan tiket atau belum, itu kan tergantung juga pengunjungnya juga. Dan pastinya manajemen pengunjungnya pun akan berkembang. Betul, berkembang. Pak, Candi Kalasan itu berarti sudah biasa untuk dijadikan event-event gitu ya Pak? Iya. Mungkin event terdekat ada apa Pak? Belum ada, karena belum ada event yang rutin. Kalau dari Dinas Pariwisata, setahu saya itu dia tuh muter. Dan Dinas Pariwisata kemarin di Kedulan, jadi namanya festival candi kalau nggak salah ya, itu muter di sekitar yang di Kalasan sudah, kemudian nanti ada di Kedulan, kemudian di Banyunipo mereka muter. Nah memang belum ada. Nah memang kalau seperti itu kan sebenarnya baru ini bukan batu loncatan, tapi untuk pintu masuk biar masyarakat itu juga punya event sendiri gitu loh. Kalau masyarakat itu punya pancingan. Kalau masyarakat punya event sendiri kan bisa rutin gitu kan. Nah yang sudah rutin itu di Candi Ceto itu udah rutin, Dong Songo rutin, terus di Situs Pelanggatan rutin, ada, terus kemudian di Pelausan juga udah rutin. Mereka ada festival Candi Kembar. Nah itu kalau di Kalasan belum ada. Nah, itu bisa ini seperti dusun itu mungkin juga ada di situ. Mungkin ini mau tanya rintangan dalam kayak melestarikan Candi Kalasannya atau menjaga candinya gitu Pak. Jadi rintangan sebenarnya juga bisa jadi peluang, cuman sebenarnya kita itu perlu untuk bekerja bareng bersama. Rintangannya ada beberapa, mungkin masyarakat itu masih belum improve ya, kemudian pemerintah juga belum mendorong jadi sementara ini cenderung government center masih di pemerintah. Nah, tapi kita terus berusaha untuk mendorong terus masyarakat biar
berinisiatif ya seperti itu. Dan kemudian juga ini sebenarnya kita tuh dikunjungi itu sebenarnya juga menjadi pintu masuk, tapi dikunjungi dengan arti gini, banyak orang-orang yang berkunjung ke candi itu belum terinformasikan tentang narasi-narasi yang menarik di situ. Nah ini tantangan ini. Jadi banyak anak muda, banyak wisatawan itu cuman berkunjung ke candi, foto, oh ini foto. Tapi itu tidak salah. Tapi foto itu kalau misalnya memang harapan kami juga tahu tentang kita nih foto di mana nih, candi apa nih, apa sih apa sih istimewanya candi itu, apa sih yang menarik yang ditemukan di sini gitu kan. Contoh misalnya Candi Kalasan itu ditemukan lapisan namanya Brajalepa gitu kan, di candi-candi yang lain tidak ada. Nah, seperti itu kan narasi-narasi itu sebenarnya belum sampai ketika wisatawan itu datang, tahunya cuma jadi daya tarik yang lain juga. Narasi itu yang perlu menjadi tantangan kan, bagaimana sih caranya biar masyarakat itu datang mengenal bisa menceritakan ke yang lain agar berkunjung juga ke Candi Kalasan. Betul. Ini aku di Kalasan loh, foto di belakang ini loh arca ini atau relief ini, tahu nggak relief ini. Nah itu kan daya tarik itu mungkin kan Bapak bisa menceritakan ke teman-teman apa seperti sejarah Kalasan. Iya baik, Candi Kalasan itu sebenarnya ini ya bisa kita kunjungi karena memang tuh tadi jalannya gampang, terutama di strategis, akses, dan kemudian juga ada beberapa hal-hal menarik di sana. Nanti temukan sendiri yang bisa menjadi background foto yang menarik itu apa gitu kan. Nah kalau sejarahnya memang ada beberapa temuan prasasti yang memang kita bisa ceritakan, tapi nggak asik kalau diceritakan di sini. Biar kita mengulik sendiri itu lebih menarik gitu. Berarti kalau mengunjungi Candi Kalasan ada seperti tour guide-nya yang nggak ada. Sementara itu kita ada yang namanya para juru pelihara ataupun tenaga keamanan. Nah, karena tidak ada tour guide, kalau misalnya memang tidak ada operator ya melihat cuman ini ya, kalau ada operator memang disediain, cuman kadang-kadang kan tidak lewat operator dan lain sebagainya. Nah mereka pengunjung sebenarnya bisa tanya-tanya ke para juru pelihara ini memang, tapi jam ini ya jam kantor ya. Nah banyak para juru pelihara ini kita bekali informasi tentang candi, dan bahkan mereka lebih narasi itu lebih menarik ketika mereka juga bercerita tentang bagaimana merawat candi gitu kan. Nah itu kalau pas ada pemugaran, ada juru pugar, ada ahli-ahli yang di sana, nah itu juga menarik untuk sebenarnya memugar candi itu. Nah ini menarik juga, memugar candi itu seperti apa, kemudian apa kesulitannya apa, yang menarik apa. Kesulitannya ya kita harus nyari batu dulu. Kalau candinya satu ya memang itu untuk itu. Cuma kalau candinya beberapa, misalnya ada candi induk, candi pengiring atau perwara, itu kok tahu kalau ini batunya itu di yang ini, tahu loh para pencari batu itu, steller itu tahu. Dia tidak dibekali oleh ilmu tertentu, tapi memang ilmunya itu turun temurun ya dari seniornya itu. Mereka tahu. Misalnya kalau pernah ke Candi Plaosan atau Sun Sewu, kan perwaranya hampir-hampir sama. Ternyata mereka bisa membedakan. Oh ini candi batu ini batu ini perwara nomor 1, perwaranya itu 240 perwara. Cuma melihat 200-an iya, ya meraba melihat, kemudian mengukur itu tahu dah. Terus kok bisa gitu kan? Nah, kalau candi itu dibangun pakai mesin mungkin nggak bisa karena itu semua sama dicetak. Tapi kalau dulu candi itu memang dibangun oleh manusia, jadi kalau itu dipahat dan lain sebagainya punya cirinya, punya tipikalnya beda dan lain-lain, karena memang yang mahat itu nggak cuma satu bro. Nah itu justru malah bisa menunjukkan bahwa letak itu di mana itu menariknya seperti itu. Nah narasi-narasi seperti ini kadang-kadang nggak sampai tau ketika wisatawan datang ke candi, cuma tumpukan batu yang disusun gitu kan, padahal menyusunnya setengah mati. Dulu pernah roboh, kemudian dikelompokkan kembali, di setel kembali, kemudian dikembalikan lagi. Karena kalau mugar candi ya harus asli ya, barangnya, bendanya asli. Nah
Oke, itu salah satu contoh hal yang menarik di sana. Oh, Ya, kamu dulu. pingsut. Kalau robohnya itu waktu gempa yang 2006 atau Enggak, kalau gempa memang kita ada beberapa kerusakan ya. Cuman kalau robohnya itu memang dari dulu, dari ribuan tahun yang lalu. Itu ada bencana-bencana yang di sini ya, Merapi, gempa Merapi, dan itu tuh bencana itu cuma tidak sekali, tapi berkali-kali roboh. Kemudian ditinggalkan oleh pendukung kebudayaannya, jadi nggak diurus gitu, terbengkalai kayak gitu. Nah, ternyata memang ada juga yang ketimbun aliran lahar dingin di Kedulan itu, di Sambisari. Kalau dari itu kan sampai ke kubur, sampai atap gitu. Nah itu bencana yang terjadi di sini. Makanya kita semua dari Jogja atau macam-macam ya? dari Kebumen. Saya dari Klaten Pak. Klaten. Dari Jawa. Saya dari Jogja. Dari Jogja. Nah itu kan kita sebenarnya ada di ring bencana gitu kan. Nah candi itu juga bisa ini menceritakan bagaimana dahsyatnya bencana. Banyak sekali kalau cerita nggak selesai nanti. Kita bisa tahu bahwa oh ternyata dulu itu ada gempa dahsyat, ada Gunung Merapi yang erupsi. Nah itu ada ketemu nih ketika kita misalnya di Kedulan, di Kalasan, dan itu ada kayak lapisannya yang menutup dan kita tahu yang parah itu di daerah-daerah aliran mana itu kan. Jadi itulah candi sebagai sumber ilmu pengetahuan itu dari bencana, dari teknik bangunan, dari arsitektur, dari sejarah tadi. Sejarah itu banyak sekali yang bisa kita gali. Bahkan seni gitu kan. Nah, itu. Untuk regulasi kedepannya nih Pak, kalau tadi membayangkan ke Candi Kalasan viral, Ya. nah itu apakah akan ada regulasi utama atau tertentu kayak misal cara berpakaian dalam berkunjung atau tempat-tempat yang Bisa. tidak boleh di ya. Bisa. Jadi gini, sebenarnya itu ketika kita melihat animo masyarakat yang berkunjung, kemudian pemanfaatan. Jadi candi itu ketika sudah kita pelihara itu bisa dimanfaatkan. Salah satunya untuk pariwisata ya. Yang lain untuk keagamaan. Jadi beberapa teman-teman kita yang Buddhis, yang Hindu itu juga menganggap bahwa candi itu merupakan tempat yang sakral dan masih mereka hormatin gitu kan. Dan mereka sering untuk datang untuk melakukan ibadah dan religi, tapi bukan tempat ibadah ya ini ya. Nah, oleh karena itu beberapa aturan-aturan itu dibuat untuk saling menghormati gitu kan. Di Prambanan pernah, tapi sekarang mungkin di Dieng pernah. Jadi untuk biar sopan, karena melihat wah yang lain ibadah tapi kok yang lain pakai pakaian yang kurang pantas, itu kan nanti sangat tidak kurang etis. Makanya itu untuk biar semua tuh bisa memanfaatkan candi dengan bijaksana, ya mungkin ada beberapa aturan. Tapi kalau di Kalasan belum, suatu saat nanti mungkin ketika dimanfaatkan untuk agama sudah umat Buddhis ya. Berarti kan kalau mengenai kita balik lagi ke pengunjung ya Pak. Iya. Ada nggak sih Pak edukasi tourism kita atau pengunjung edukasi atau sebagai wisata edukasi, ada nggak sih Pak sekolahan atau anak-anak sekolah itu yang memang berkunjung khusus ke Candi Kalasan ini Pak? Banyak biasanya mereka sebagai kalau kita kan kuliah lapangan mungkin iya, ya Pak, itu kan betul. Apa sih namanya field trip gitu ya Pak? Iya, ada banyak, ada beberapa sekolah justru malah ini ya secara rutin gitu ada, sudah banyak itu, dan kita fasilitasi. Bahkan kita ada program namanya BPK Wilayah 10 mengajak para siswa untuk datang ke candi. Kita jemput di sekolahnya, kita sediakan ini ya pemandunya dari kita gitu kan. Itu ya untuk ini ya sosialisasi ya, untuk sosialisasi nilai cagar budaya itu ada. Bahkan juga tidak yang melalui program itu juga mereka biasanya mengirim surat karena berkunjung, itu ada banyak itu.
Kalau dari luar kota juga ada kah Pak? Ada, tapi kemarin itu dari mana ya? Dari Banjarnegara itu. Cuman nggak sepadat yang Oh di iya. dalam. Dan untuk fasilitas di Candi Kalasan itu apakah ada fasilitas kayak toilet, Ada. parkir gitu? Parkir ada Atau semuanya. musola untuk Ada, ada, iya. Ada. Berarti sebenarnya sangat sudah ya bisa dikatakan matang ya Pak untuk menjadi sebuah wisata. Mungkin kurangnya karena masih kurangnya promosi dan apa ya, mungkin dari segi kunjungan wisata pun juga belum sebanyak yang candi-candi yang ada di sekitarnya gitu. Dan juga ini pemerintah, masyarakat, komunitas dan lain sebagainya ya belum secara intens ya Iya. untuk Mengelolanya. garap. Tapi kalau misalnya kalau dari kami di pemerintah memang sudah mulai ini ya memancing-mancing itu Menggali. sudah menggali dan lain sebagainya. Nanti masyarakat juga sih. Kalau itu semua bergerak, saya yakin itu bisa jadi. Bisa mengikuti Prambanan. Betul, Ya. terutama masyarakat juga. Karena kalau Mungkin kita, bisa segera mencoba promosi lewat TikTok Pak. Iya. nah iya boleh tapi kan kita izin dulu ya. Iya. Kita sudah kita. Atau besok kalau ada secara ini ya, kita kan sebenarnya tidak harus punya TikTok, tapi kita bisa ini ya mengundang TikTokers Iya, iya kan? Untuk membantu promosi gitu ya Pak. Review. Betul, di di Jogja, sekitar Jogja ini ada komunitas namanya Paijo. Jadi dia itu adalah akun-akun informasi Jogja, info-info Jogja itu bergabung di situ. Nah, ini sebenarnya lahan potensial untuk bisa bergerak bersama nih dengan mereka. Jadi ini kita ajak misalnya gitu kan, monggo silahkan. Bisa dibantu promosi gitu ya Pak. Betul. Kan mereka sebenarnya juga butuh konten. Oh iya. Jadi Kuliner. Saya lihat itu di info-info Jogja itu kan ada kuliner, ada wisata, gitu kan, tempat-tempat yang dikunjungi bagus gitu kan. Itu bisa suatu saat nanti. Coming soon ya Pak. Coming soon, kayak film. Mungkin Pak itu Iya. saja. Terima kasih banyak atas informasi-informasinya Pak. Iya. Sangat membantu bagi kami. Ya. tugas luas kami. Mohon maaf karena membantu waktunya Pak. Jadi Pak video ini nanti akan kita upload di YouTube ya Iya. Pak. Iya. Nanti bisa saya bagi linknya ke Bapak. Oh iya, terima kasih. Kami izin ya Pak ya. Iya, iya. Maaf kalau ada kekurangan, saya Enggak, bukan ini artis. sangat-sangat. Iya, Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Sudah berkenan kami wawancara. Iya, ya. sama-sama. Semoga sukses besok jadi insan-insan pariwisata yang Amin. sukses. Semoga Candi Kalasan juga semakin maju Pak. Iya. Dan banyak Terima dikenal. kasih. Oke. Terima kasih. Ya.